Hai, ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak yang pernah mengalami kejang demam, yaitu kejang pada saat dia demam? Nah, malam ini kita akan cerita ya sedikit tentang kejang demam, teman-teman. Jadi begini, kejang demam itu adalah kejang yang terjadi atau yang timbul pada saat anak-anak kita mengalami demam. Ini jarang, tapi bukan berarti tidak ada ya, teman-teman. Nah, dia hanya timbul pada saat suhunya di atas 38 pada pengukuran rektal ya. Kejang demam itu ada dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Malam ini yang akan kita bahas adalah kejang demam sederhana. Tentang kejang demam yang satu lagi akan kita bahas kapan-kapan ya teman-teman. Jadi begini, kejang demam sederhana itu adalah kejang yang paling sering kita temukan dari semua kejadian kejang demam, yaitu ditandai dengan anak ini kejang kurang dari 15 menit dan juga biasanya dia tidak timbul dalam rentang waktu 24 jam, atau ada yang mengatakan juga kejangnya hanya timbul satu kali dalam satu episode demam. Dan yang lainnya adalah kejang demam sederhana ini biasanya timbul pada anak atau bayi 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Dan biasanya setelah kejang, anak atau bayi kita itu normal lagi, tidak ada mengalami suatu gangguan kesadaran atau defisit neurologis atau gangguan-gangguan yang lain setelah dia mengalami kejang. Nah, ini yang kita sebut dengan kejang demam sederhana. Penyebab dari kejang demam sederhana ini itu dikatakan masih tanda tanya ya teman-teman. Karena begini, dia timbul memang diasosiasikan atau berkaitan dengan demam. Tetapi setelah kejang, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kelainan pada otaknya. Nah, jadi itu disebut kejang demam sederhana yang penyebabnya masih tanda tanya, masih belum jelas, seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang harus kamu lakukan apabila kamu menemukan anak kamu, ya amit-amit ya, tapi apa yang harus kamu lakukan jika kamu menemukan anak kamu atau keluarga atau siapapun yang mengalami demam lalu timbul kejang? Nah, yang harus kamu lakukan pertama kali itu adalah jangan panik. Karena dengan panik maka buyar, konsentrasi kita akan pecah untuk menolong si anak ini. Yang kedua adalah pertahankan jalan nafas. Upayakan agar jalan nafas si anak atau bayi ini tetap terjaga. Caranya adalah dengan mengendorkan atau melonggarkan pakaian yang dikenakan. Selain itu juga dengan cara memiringkan posisi tidur atau berbaring si bayi atau anak kita. Cara ini berguna untuk mencegah isi perut, cairan dari dalam perut masuk ke dalam saluran nafasnya sehingga menghambat jalan nafasnya. Yang ketiga, pertahankan anak ini dalam posisi yang senyaman mungkin. Biasanya kurang dari 15 menit pada kejang demam sederhana, anak itu akan berhenti kejang dan sadar. Nah, setelah sadar, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita harus kompres. Kompreslah dengan air hangat pada lipat-lipatan tubuh ya, kening, lipat ketiak ataupun leher. Kompreslah dengan air hangat untuk menurunkan suhu badannya, sehingga kejadian kejang demam mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang selanjutnya adalah berikan anti demam atau antipiretik. Misalnya kamu boleh berikan paracetamol ya, ataupun bisa juga kamu berikan ibuprofen misalnya, tergantung prefernya kamu. Biasanya kamu pakai apa terhadap demam pada anak-anak kamu. Nah, kapan kamu harus meminta pertolongan, atau kapan kamu harus membawa anak kamu untuk ke IGD misalnya, atau mencari pertolongan tenaga kesehatan? Apabila anak ini kejangnya lebih dari 15 menit, atau kejangnya berulang. Jadi dalam satu episode demam, anak ini mengalami kejangnya 2 kali atau lebih. Nah, itu kita harus bawa ke tenaga kesehatan. Atau mungkin juga begini, setelah kejangnya berhenti, anak ini terdapat kelainan-kelainan kesadaran, misalnya tidak sadar atau sulit dibangunkan. Nah, maka kamu harus segera membawanya ke
tenaga kesehatan atau instalasi gawat darurat, seperti itu. Itu kemungkinan masuk kepada kejang demam kompleks, kejang demam yang satu lagi. Kita bahas lain kali soal kejang demam kompleks. Oke? Dadah.